Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Rombel 2 akan melanjutkan presentasi mengenai budaya organisasi. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Dwi, kemudian ada Melani Rahmawati, ada Andini Salsabila, dan saya Mandalika Nawa, ada Nuraini Agustin, Ridwan Furkon, Lutfi Hapsari, dan Fiska Ayu. Bisa di next. Nah, di sini kami akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Di sini kami akan membahas ciri budaya organisasi, jenis budaya, manifestasi budaya organisasi, dan kesimpulannya. Dan yang pertama, pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Setiap organisasi mempunyai budayanya masing-masing yang menjadi ciri khas suatu organisasi dan menjadi salah satu pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya sebuah organisasi memegang peranan yang cukup penting dalam organisasi tersebut. Karena budaya yang baik akan dapat memberikan kenyamanan yang kemudian menunjang kinerja anggotanya. Sedangkan sebaliknya, budaya organisasi yang kurang baik atau kurang sesuai dengan pribadi anggotanya akan memicu penurunan kinerja setiap anggota. Bisa di next. Ya, silakan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri budaya organisasi. Boleh di next. Jadi di sini ada ciri-ciri budaya organisasi menurut O'Reilly, Chapman, dan Caldwell. Yang pertama itu ada inovasi dan pengambilan risiko. Jadi di sini itu ada upaya untuk mencari peluang baru, mengambil resiko, bereksperimen, dan tidak merasa terhambat oleh kebijakan dan praktik-praktik formal. Lalu yang kedua ada stabilitas dan keamanan. Jadi maksudnya adalah menghargai hal-hal yang dapat diduga sebelumnya, keamanan, dan juga penggunaan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Kemudian selanjutnya ada penghargaan kepada orang. Maksudnya adalah dapat memperlihatkan toleransi, keadilan, dan juga penghargaan terhadap orang lain. Lalu ada orientasi hasil. Jadi di sini itu terdapat perhatian dan juga harapan yang tinggi terhadap hasil maupun capaian dan juga tindakan. Lalu selanjutnya itu ada orientasi tim dan kolaborasi. Jadi maksudnya adalah di sini ada kerjasama yang bisa dikoordinasikan dan juga dikolaborasikan. Lalu yang terakhir itu ada keagresifan dan persaingan. Maksudnya adalah mengambil tindakan-tindakan tegas di pasar-pasar dalam menghadapi para pesaing. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri budaya organisasi menurut Robbins yang akan dijelaskan oleh Nabila. Ciri-ciri budaya menurut Robbins yang pertama yaitu inovasi dan pengambilan resiko. Karyawan didukung untuk menjadi inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail, yaitu karyawan diharapkan menunjukkan kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi kekeluaran, yaitu lebih berfokus pada hasil-hasil dan keluaran kepada teknik-teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai keluaran tersebut. Yang keempat, orientasi ke orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan yang diambil manajemen ikut memperhitungkan dampak dari keluarnya terhadap para karyawan. Yang kelima, orientasi tim,
yaitu kegiatan-kegiatan kerja lebih dari organisasi seputar kelompok-kelompok daripada seputar perorangan. Yang keenam, keagresifan, yaitu orang-orang lebih agresif dan kompetitif daripada santai. Yang ketujuh, stabilitas, yaitu kegiatan-kegiatan keorganisasian lebih menekankan status quo dibandingkan dengan pertumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kapiska. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis budaya organisasi. Nah, di sini Toshi Rizzo Carroll 1994 menguraikan 5 tipe budaya organisasi yang diklasifikasikan oleh Katz, De Vries, dan Miller yang mereka peroleh dengan menghubungkan 5 tipe kepribadian neurotik dengan budaya organisasi. Nah, kepribadian eksekutif dramatik ini berkaitan dengan budaya yang karismatik, kemudian kepribadian yang suspicious dihubungkan dengan budaya yang paranoid, kemudian kepribadian yang depresif berkaitan dengan budaya avoidant, dan kepribadian yang detached diasosiasikan dengan budaya organisasi politicized, dan yang terakhir adalah kepribadian kompulsif berkaitan dengan budaya bureaukratik. Nah, di sini itu ada 5 jenis budaya organisasi. Nah, yang di sebelah kiri itu ada neurotic organization culture, dan di sebelah kanan itu ada healthy organization. Jadi 5 budaya neurotik ini masing-masing dengan pasangannya budaya yang sehat. Nah, yang pertama itu charismatic versus self-sufficient culture, yang dimana manajer yang karismatik memiliki bawahan yang ingin diarahkan dan overlook kelemahan dari pimpinan mereka. Sedangkan self-sufficient menekankan kebebasan, ketidaktergantungan prakarsa individual dan prestasi. Kemudian ada paranoid versus trusting culture. Nah, manajer yang mudah curiga akan berperilaku dengan rahasia, sehingga para anggota tak mudah berbagi informasi dengan cenderung pasif. Sebaliknya, manajer yang percaya pada anggota lainnya memiliki kemampuan dan motivasi untuk berhasil. Nah, ini tiga jenis budaya organisasi yang lainnya akan dijelaskan oleh Andini. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah jenis budaya organisasi yang avoidant versus achievement culture. Kalau budaya organisasi yang avoidant ini fokusnya untuk menghindari perubahan, bersifat pasif, dan tidak bertujuan. Manajer menganggap bahwa adanya perubahan itu dapat mengancam nilai organisasi, sedangkan pada budaya capaian mengenali pentingnya kebutuhan untuk berubah dan merasa pasti bahwa perubahan-perubahan dapat dibuat. Kemudian politicized versus focus culture. Dalam budaya organisasi dipolitikan, tidak ada kepemimpinan dan ketegasan yang membuat jalan organisasi tidak terarah dengan jelas. Dalam budaya yang difokuskan, para anggota memiliki perspektif yang sama tentang arah dari organisasi. Kemudian yang terakhir dari jenis budaya organisasi yaitu bureaucratic versus creative culture. Pada budaya birokratik, perhatiannya lebih terarah pada bagaimana tampaknya daripada bagaimana kerjanya. Pada budaya kreatif, anggota dapat bekerja sama dalam satu tim tanpa mengandalkan banyak pada aturan-aturan prosedur. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya Melanie. Bisa di next materinya. Selanjutnya adalah manifestasi budaya organisasi. Manifestasi ini terdiri dari 7, yang menurut Toshi Rizzo Carroll pada tahun 1994, yang terdiri dari rancangan organisasi, strategi sosialisasi, pembedaan kelas, ideologi, mit dan simbol-simbol, bahasa, serta virtual dan juga seremoni. Next. Manifestasi budaya organisasi ini
Ini berarti konsep-konsep, makna, dan pesan yang mencerminkan budaya organisasi yang dapat ditemukan dalam praktek-praktek organisasi. Nah, praktek organisasi ini seperti satu, yaitu rancangan organisasi. Rancangan organisasi ini tergantung pada nilai-nilai dari budaya organisasi. Oleh karena itu, maka disusunlah sebuah struktur dan keputusan. Misalnya, jika kebebasan prestasi dan kepercayaan individu merupakan nilai utama pada suatu organisasi, maka organisasi akan disusun sedemikian rupa sehingga para tenaga kerjanya tidak diawasi secara ketat dan bagian-bagian tenaga kerja pun mendapat otonomi dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua adalah strategi seleksi dan sosialisasi. Suatu organisasi akan menggunakan seleksi penerimaan tenaga kerja dan program sosialisasinya untuk mencari tenaga kerja yang memiliki nilai-nilai utama sesuai dengan nilai-nilai utama perusahaan. Dan yang ketiga adalah pembedaan kelas. Pembedaan kelas ini mengacu pada power dan juga status berdasarkan hierarki organisasi dalam wewenang yang berbeda. Hal ini terungkap dan dapat dilihat dari wewenang yang berbeda-beda. Semakin tinggi lapis di organisasi, maka akan semakin banyak dan semakin tinggi pula wewenangnya. Dan yang keempat adalah ideologi atau adicita. Ideologi dari organisasi ini adalah kepercayaan yang koheren dan mengikat anggota organisasi. Ideologi ini membantu para anggota organisasi memberi makna pada setiap keputusannya. Selanjutnya, tiga manifestasi budaya organisasi lainnya akan dijelaskan oleh Kak Ridwan. Baik, mungkin boleh slide-nya dipindah. Apakah slide-nya sudah dipindah? Di aku udah berubah kok. Oh, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai MIT dan juga simbol. Simbol-simbol ini menyakup hal seperti gelar, tempat parkir khusus, tempat makan khusus, jenis mobil, ruang kerja, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan power dan tenaga kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan. Contohnya seperti direktur akan memiliki ruang kerja lebih besar daripada kepala bagian. Kemudian direktur juga akan memiliki ruang kerja yang tidak bercampur dengan karyawan atau pegawai bawahan lainnya. Selanjutnya, bahasa. Dalam setiap organisasi tentu ada kata-kata yang tidak dikenal oleh orang yang bukan anggota dari organisasi tersebut. Di samping itu, gaya bahasanya juga merupakan gaya bahasa yang khas. Misalnya, walaupun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, dalam suatu organisasi menggunakan kata bapak dan ibu untuk atasan, sedangkan di organisasi lainnya menggunakan kata saudara atau Anda, dan akan menggunakan kata bapak atau ibu untuk anggota yang lebih tinggi jabatannya. Kemudian yang terakhir yaitu ritual dan seremoni. Ritual dapat dicontohkan seperti misalnya ritual makan siang bersama untuk semua manajer di perusahaan pada setiap hari yang sudah ditentukan. Kemudian contoh yang lainnya seperti dalam perguruan tinggi, ketika ada dosen yang akan pensiun, tentu akan dilakukan perpisahan di mana dosen tersebut akan memberikan pidato tentang perpisahannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang terakhir ada kesimpulan, bisa di next. Kesimpulannya adalah budaya organisasi dapat diamati melalui pola-pola perilaku yang merupakan manifestasi dari asumsi-asumsi dasar dan nilai-nilai tertentu. Terdapat 5 tipe kepribadian neolitik yang berhubungan dengan budaya organisasi.
seperti kepribadian eksekutif, kepribadian yang suspicious, kepribadian yang depresif, kepribadian yang detached, dan kepribadian yang kompulsif. Organisasi yang sehat tidak memiliki tipe kepribadian yang dominan dan ekstrim, melainkan campuran dari berbagai tipe kepribadian. Konsep-konsep, makna, dan pesan-pesan yang mencerminkan budaya organisasi dapat ditemukan dalam praktik-praktik organisasi, diantaranya rancangan organisasi, strategi sosialisasi, perbedaan kelas, ideologi, mit dan simbol-simbol, bahasa, serta ritual dan seremoni. Baik, materi dari kami telah selesai. Saya kembalikan kepada Nawa. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.